Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah keluarga kita di malam hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita bersama dengan setiap anggota keluarga kita untuk kita boleh datang sujud dan menyembah di hadiratnya yang Maha Kudus di dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 13. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur atas setiap kasih karunia Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami di malam hari ini bersama dengan setiap anggota keluarga kami. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus di dalam ibadah keluarga yang sebentar lagi kami akan lakukan. Kami bersyukur dan berterima kasih betapa besar kasih setia Tuhan untuk melawat, menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga ketika di malam hari ini kami memasuki hari pertama di bulan Juli ini, biarlah di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sajalah kami beroleh berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami malam hari ini bersama dengan setiap anggota keluarga kami mau menyerahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah di dalam kerendahan hati ketika kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami mengaku atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sehingga kami layak, kudus, tahir di hadapan-Mu, dan kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu di dalam madah syukur hanya kepada Bapa di surga. Biarlah ibadah keluarga malam hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur pasal 140. Mazmur pasal 140 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kita akan membaca secara silih berganti sebagaimana kita membaca Mazmur pujian bagi Tuhan. Mazmur 140 ayat 13 dan ayat yang ke-14 menyatakan, Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang jujur akan diam di hadapan-Mu. Demikianlah mazmur bagi kebesaran nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kitab Bakti nomor 68. Kitab Bakti nomor 68 kita tembangkan.
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua terlebih dahulu untuk mempersiapkan pembacaan Alkitab kita di malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, Mazmur pasal 141 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 141 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ketika malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami membuka hati dan diri kami untuk kami merindukan suara Tuhan, merindukan firman-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami dalam setiap kehidupan kami. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh terjadi saat ini, malam hari ini, ketika kami bersama dengan setiap anggota keluarga kami boleh bersama-sama duduk untuk menikmati firman dan kebenaran Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan. Pimpin dan sertai kami sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan, boleh kami mengerti, pahami, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari, untuk senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap realitas pergumulan hidup yang kami boleh hadapi saat ini, di dalam setiap doa dan pengharapan yang kami boleh naikkan kepada Bapa di surga, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berserah kepada Bapa di surga, menjadi pribadi tiang-tiang doa di dalam kehidupan kami pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dan persekutuan kami. Untuk itu Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Sebenarnya kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian membaca ayat yang kedua, dan silih berganti hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 141 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa dalam Pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita ketika di hari ini kita boleh memasuki di bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Dan di tanggal 1 Juli
Saat ini hari Rabu, kita akan boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 141 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 di bawah terang tema yang boleh diberikan oleh Majelis Sinode, Carilah Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar memahami apa yang boleh tertulis di dalam Mazmur pasal 141. Ini adalah Mazmur pujian dari Daud. Ini adalah doa Daud ketika Daud sedang berada di dalam pergumulan berat, di dalam penderitaan hidup, ketika Daud boleh dikejar-kejar oleh musuhnya pada saat itu. Dan musuh Daud pada saat itu bukanlah orang-orang lain, tetapi anaknya sendiri yang mengejar-ngejar Daud, yang ingin membunuh Daud agar anak Daud ini yang bernama Absalom ingin menjadi raja menggantikan Daud. Bisa kita bayangkan, musuh bukan orang lain tetapi ada di dalam kehidupan keluarga kita. Musuh Daud pada saat itu yang mengejar-ngejar Daud adalah anaknya sendiri, sehingga Daud kemudian berada di luar kota Yerusalem. Dia berada di pondok-pondok yang dibuat dari kulit hewan. Pada saat itulah di dalam kesendiriannya Daud datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa yang boleh dinaikkan kepada Tuhan Allah Bapa. Mari kita bersama-sama melihat apa yang boleh diungkapkan oleh Daud, apa yang boleh dilakukan oleh Daud ketika di dalam pergumulan hidup yang begitu berat yang harus dihadapi. Doa dalam pencobaan. Ayat yang pertama dikatakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan." Ayat yang kedua ini mau menggambarkan bahwa posisi Daud tidak berada di bait Allah. Posisi Daud tidak berada di kota Yerusalem, melainkan jauh daripada kota Yerusalem. Dan ketika Daud berdoa kepada Allah, datang kepada Allah, Daud kemudian menggambarkan doa kepada Allah seperti ketika dia mempersembahkan korban ukupan kepada Allah. Tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Walaupun Daud tidak berada di bait Allah, tidak dapat mempersembahkan korban persembahan, tetapi makna doa yang dia naikkan kepada Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dari sikap doa yang kita boleh pelajari apa yang dilakukan oleh Daud. Bukan masalah tempat, bukan masalah cara, tetapi masalah hati yang benar-benar dan sungguh tulus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dari kecil, dari kita bersekolah minggu, kemudian PT, kemudian GP, kita selalu diajarkan untuk berdoa. Itu sudah pasti, karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, dan doa itu adalah pengharapan yang kita serukan kepada Bapa di surga. Itulah doa, bukan hanya di dalam pergumulan, bukan hanya di dalam pencobaan, tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita senantiasa untuk meneladani sikap Yesus yang berdoa kepada Bapaknya. Sama juga seperti Daud. Kalau kita dari dulu belajar diajari berdoa, selalu lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tapi apa yang boleh dilakukan oleh Daud berbeda. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti mempersembahkan korban pada waktu petang.
Memang agak sedikit berbeda cara berdoa orang-orang Yahudi, orang Israel dengan kita. Itu hanya sebatas cara. Kita berdoa dengan melipat tangan, kalau dengan tidak melipat tangan berarti salah. Itu perlu kita pahami bersama, kita mengkaji kembali. Apakah doa itu hanya tergantung dari lipatan tangan dan tutup mata? Tidak. Sedangkan Daud di sini dikatakan, tanganku terangkat. Saya tidak akan mau mengajak Bapak Ibu berdebat bagaimana cara berdoa, apakah harus lipat tangan, apakah kemudian harus mengangkat tangan dan sebagainya. Itu hanyalah cara ekspresi kita ketika kita datang kepada Tuhan yang kemudian tidak bisa dipaksakan. Tapi hal yang penting yang boleh diajarkan oleh Daud untuk kita renungkan saat ini, ketika kita datang berdoa kepada Allah, yang terpenting adalah hati yang tertuju kepada Allah. Bagaimana kemudian hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang ikhlas untuk datang sujud dan menyembah kehadiratnya yang maha kudus. Hati yang bersih, yang tidak condong kepada hal-hal yang jahat. Di ayat yang keempat, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Di sini Daud mau mengajak kita ketika kita datang berdoa berseru kepada Bapa, yang utama adalah hati yang berserah, hati yang kudus di hadapan Allah. Tidak condong, tidak ada memiliki niatan-niatan jahat sedikit pun kepada siapapun sesama kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang ketika kita berdoa menjadi hal yang biasa, padahal kita masih memiliki ganjalan di dalam hati. Ada masih rasa iri hati, masih ada dendam, masih ada amarah. Kemudian kita datang kepada Tuhan dengan tidak terlebih dahulu memohon ampun, untuk memaafkan, untuk mengasihi sesama. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap iri hati, dengan dendam, dengan amarah. Kemudian tutur kata kita ketika kita berdoa hanya manis di bibir saja, hanya terlihat indah kata-katanya saja, tapi hati yang masih condong kepada perbuatan jahat. Itu yang mau diingatkan oleh Daud kepada kita saat hari ini. Sikap hati ketika kita berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju. Ketika mata kita tertuju kepada Allah, hati kita tertuju kepada Allah, maka kita akan benar-benar datang di dalam setiap doa, di dalam setiap seruan, bahwa Tuhan adalah pertolongan kita, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang mampu melindungi, memberikan kekuatan dan penyertaan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama dan utama menurut Daud ketika datang kepada Tuhan berbicara masalah hati, yang kemudian menjadi pertanyaan mendasar. Apakah hati kita saat ini ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita benar-benar bersih? Tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada marah. Mari kita renungkan, sehingga doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan benar-benar dengan hati yang tertuju kepada Allah. Karena iri hati, dendam, amarah itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk kita datang berseru kepada Allah. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, ketika kita berdoa, bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar tutur kata komunikasi kita dengan Allah saja di dalam bibir,
tetapi Allah juga melihat hati kita. Itu hal yang pertama yang kita bisa dapat renungkan melalui pembelajaran apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang kedua, mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita, terlebih dalam setiap gumul juang kehidupan kita. Bagaimana situasi Daud pada saat itu di dalam ketertekanan hidup, di dalam pergumulan hidup, di dalam pencobaan yang dia boleh hadapi, dia senantiasa datang dan berserah kepada Allah. Ayat yang terakhir, di ayat yang ke-10 bagian yang terakhir dikatakan, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ini adalah sebuah pengharapan daripada Raja Daud ketika dia datang mencari Allah yang adalah sumber pertolongan dan sumber kekuatan, maka dia akan berjalan maju sebagai seorang pemenang. Dengan kata lain, kita diajarkan untuk apa? Berserah kepada Tuhan, untuk senantiasa mencari, mengandalkan kuat kuasa Tuhan, sehingga apapun yang boleh kita hadapi, kita akan melangkah maju bersama dengan Tuhan, dan kita pasti akan menjadi seorang pemenang. Terlebih dalam situasi dan kondisi yang boleh kita hadapi saat ini. Mari, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, mari kita mencari hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam setiap doa dan pengharapan dengan hati yang kudus, hati yang bersih, hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai respon dari renungan yang boleh kita dengar bersama, kita akan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti nomor 62. Gita Bakti nomor 62 kita tembangkan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita menyatukan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa, yang boleh kami baca dan renungkan bersama di malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih melalui terang firman Tuhan, kami boleh diajarkan untuk senantiasa mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam setiap realitas kehidupan yang kami boleh hadapi, baik suka duka, dalam gumul juang yang kami boleh hadapi. Biarlah kami boleh senantiasa berseru, bersandar hanya di dalam kekuatan Tuhan, karena kami yakin dan percaya penyertaan, pertolongan, kekuatan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami tatkala kami datang berseru kepada Bapa di surga dalam setiap doa dan pengharapan kami dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam terang firman Tuhan kami boleh diingatkan ketika kami berdoa, berseru kepada Bapa di surga, untuk kami boleh memiliki hati yang kudus, bersih. Untuk itu Bapa, saat ini kami mau datang untuk mengaku atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Buanglah rasa iri hati, dendam, amarah yang ada di dalam hati kami. Kami mau memaafkan saudara-saudara kami.
kami mau mengampuni mereka, kami mau mengasihi mereka. Sehingga iri hati, dendam, amarah bukan menjadi penghalang di dalam setiap doa-doa kami kepada Bapa di surga. Ketika saat hari ini hati kami tertuju kepada Allah, pengampunan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami, maka kami yakin dan percaya setiap seruan doa kami senantiasa Engkau dengar dan Engkau memberikan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menyapa kami, bahkan yang menegur kami, sehingga di dalam kehidupan kami ke depannya nanti biarlah kami senantiasa berseru dan bersandar di dalam setiap doa dan pengharapan kami dalam sikap hati yang kudus, bersih, sehingga kami boleh keluar menjadi seorang pemenang di dalam setiap realitas gumul juang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, berkati kehidupan keluarga kami saat ini. Kami sebagai orang tua dalam tugas tanggung jawab kami dalam mendidik anak-anak kami, dalam membesarkan anak-anak kami, mampukan kami menjadi contoh dan teladan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang boleh kami lakukan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami dalam gumul juang mereka, dalam pendidikan mereka. Ketika mereka saat ini anak-anak kami yang akan melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi, biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, apa yang menjadi cita-cita dan masa depan mereka, biarlah hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga mereka boleh menggapai itu semua bersama dengan Tuhan, bersama di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan keluarga kami, sehingga di dalam kehidupan keluarga kami senantiasa berseru berserah hanya kepada Bapa di surga, sehingga keluarga kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berdoa, mencari kehendak Tuhan untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di dalam kehidupan persekutuan kami. Ketika dalam gumul juang kami, penderitaan bahkan pencobaan dalam hidup kami boleh kami hadapi saat ini, biarlah kami boleh menghadapi bersama-sama dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga kami boleh menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di dalam kesehatan mereka. Engkau yang akan senantiasa menjaga kami, menyertai kami, membungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Khususnya saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh yang terbaring sakit, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka. Khususnya Bapak, kami mau menyerahkan Bapak Ishak Bella di dalam kelemahan tubuh pasca operasi yang boleh dialaminya, biarlah bagian luka kaki yang sakit saat ini Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan orang tua kami dalam masa lanjut usia mereka, di dalam keterbatasan fisik yang mereka boleh hadapi. Engkau jamah, Engkau hibur mereka, Engkau beri kekuatan, sehingga di dalam hadirat Tuhan mereka boleh senantiasa bersuka cita mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan gereja Tuhan, khususnya GPIB Jemaat Patmos Sabang, dalam kegiatan pelayanan-pelayanan yang ada, baik secara daring maupun secara luring. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, memberikan kami kekuatan, penyertaan, hikmat daripadamu, untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu di surga. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Sabang ini, GPIB, HKBP, Katolik, anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kota Sabang saat ini, untuk kami boleh lebih disiplin, taat, tertib, untuk melakukan segala protokol kesehatan ketika kami boleh berada di luar rumah. Terima kasih Bapak, di dalam kerajaan surga kami mau menyerahkan situasi, kondisi, lingkungan masyarakat kota Sabang saat ini. Biarlah seluruh masyarakat kota Sabang menjadi lebih sadar untuk taat dan patuh, untuk mengikuti setiap anjuran, himbauan, bahkan protokol kesehatan yang ada. Berkati pemerintahan kota Sabang, biarlah dalam kebijakan, keputusan yang mereka boleh ambil semuanya di dalam hikmat Tuhan, dengan sikap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintah yang ada. Secara khusus kami juga senantiasa berseru dan berserah
bagi para dokter, medis, perawat, suster yang senantiasa terus berjuang. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Cara khusus Bapak, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini berjuang menghadapi pandemi COVID-19, mereka yang terpapar positif, mereka yang berada di ruangan isolasi, mereka yang terus berjuang. Kiranya Tuhan senantiasa hadir menguatkan mereka, menopang mereka, memulihkan, bahkan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia di dalam kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada, memasuki the new normal life saat ini. Bapak, biarlah kami boleh benar-benar hidup taat, patuh, disiplin, untuk kami boleh hidup bersih, hidup sehat, dan kami mau mengawali itu semua dari diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, di dalam kerajaan surga kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan setiap anggota keluarga kami, hari ini, esok, dan seterusnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah syafaat kami Bapak, inilah seruan ungkapan syukur kami, inilah keberserahan hidup kami yang kami boleh bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. PKJ 146 kita tembangkan.
marilah kita berdiri untuk bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan ketika saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami datang dengan membawa persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Pujian pengutusan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376. Kidung Jemaat 376 kita tembangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kasih di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami pelayan yang bertugas di dalam ibadah keluarga malam hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.